Saya dengar Pak Henry khusus pergi ke Sumatera Barat untuk belajar harimau Singgalang. Ya, di Gunung Singgalang itu. Di Gunung Singgalang? Ya. Langsung ke sana untuk belajar dari langsung sumbernya. Di dalam pencaksilat itu bukan saja olahraga. Olahraga satu tahap. Tahapnya bela diri, salah satu tahap juga. Tapi ada spiritualnya juga, ada seni juga. Nah, spiritualnya itu bisa untuk gimana saya lebih kuat untuk berfungsi di olahraga, tapi di mana saya lebih kuat untuk menghadap hidupnya. Ada pasang nutup, ada pasang buka. Jadi tidak harus dengan pakaian silat dan sebagainya. Tidak usah pakai pakaian silat. Yang penting di hati ada. Pencak silat sudah diakui sebagai budaya tak benda, tapi dari saat diakui itu nggak berarti itu saja sudah selesai. Harus ada program. Halo, jumpa lagi dalam podcast Ruang Tamu KBRI Den Haag. Pada episode ini kita akan membahas budaya Adiluhung Nusantara yang sudah diakui oleh UNESCO, yaitu pencaksilat. Pencaksilat telah hadir di Belanda menjadi salah satu elemen yang memperkaya jalinan hubungan antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Belanda. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana pencaksilat hadir di Belanda dan berkembang di Belanda, siapa para tokoh atau pelaku pencaksilat, sejak kapan, perguruan apa saja yang ada di Belanda, dan lain-lain. Kita juga akan menggali hubungan para pelaku pencaksilat di Belanda dengan tanah air, baik secara langsung atau melalui KBRI, dan bagaimana kita mempromosikan pencaksilat di Belanda. Narasumber kita hari ini adalah dua orang tokoh pencaksilat di Belanda. Yang pertama adalah Pak Oliver Blankaart. Selamat datang Pak Oliver. Yang kedua adalah Pak Henry Timisela. Selamat datang Pak Henry. Terima kasih Pak. Pertama mungkin saya perkenalkan dulu sedikit mengenai Pak Oliver. Pak Oliver saat ini aktif di pencaksilat perguruan pencaksilat Panglipur. Pak Oliver sudah praktek pencaksilat sejak tahun 80-an. Pertama dengan perguruan Tapak Suci, kemudian Perisai Putih tahun 90-an, 91. Kemudian juga pernah menjadi juara atau champion di nasional di Belanda untuk kategori, catatan saya kategori tanding, tapi mungkin bisa diklarifikasi nanti. Kemudian Pak Oliver ini aktif mempromosikan budaya dan tradisi pencaksilat, antara lain dengan menjadi pembicara atau menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam konteks pencaksilat. Dan Pak Oliver ini adalah Ketua Federasi Pencaksilat Nasional Belanda saat ini, NPSF ya. Kemudian Pak Oliver juga aktif di European Pencaksilat Federations dan juga anggota Persila, khususnya di bidang Research and Development Division di Persila. Baik, Pak Oliver, saya ingin tahu kenapa Pak Oliver tertarik atau kenapa Pak Oliver kemudian jatuh cinta dan praktek pencaksilat di Belanda. Kalau saya lihat background-nya, Pak Oliver ini keturunan Jerman, ada darah Belgia, ada darah Prancis, ada darah Belanda. Tapi kemudian jatuh cintanya pada pencaksilat. Mungkin dijelaskan. Nah, pada saat ini saya mau berterima kasih dulu Pak Dubes Amri untuk kasih kesempatan buat podcast pencaksilat. Saya dan juga semua masyarakat pencaksilat sangat senang bahwa ada waktu dari Bapak untuk bantu mempromosikan dan bantu ada suara buat pencaksilat di Belanda. Saya sendiri di tahun 80-an mulai pencaksilat, waktu saat itu Tapak Suci, di bawah oleh anak tetangga ayah saya. Ayah saya punya tetangga, anaknya bilangnya dia punya sesuatu yang sangat hebat. Terus pertama waktu dia dikatakan itu pencaksilat,
saya nggak tahu, saya bahasa Indonesia saya nggak bisa. Sewaktu dia bilang pencak silat, saya kira itu udah jenis makan. Tapi bukan jenis makan. Itu Umur berapa Pak waktu itu? saya kira 15-16 tahun. Oke. Baru gede gitu, anak baru gede. Nah, saya ikut sama anak tetangga ayah saya ikut dan mulai latihan. Dan dalam 2 minggu pertama saya udah lihat ini mah jauh beda dari bela diri yang lain. Saya udah pernah judo waktu kecil-kecil, saya ikut judo sedikit. Tapi itu datang, latihan, pergi. Nah, sama pencak silat bukan begitu. Sebelumnya udah ada ngobrolan, setelahnya ada ngobrolan, ada bersamaan, kadang-kadang bawa makan. Itu jauh beda dari hanya bela diri saja. Nah, itu saya sangat senang. Dan anak tetangga ayah saya itu setelah 2 minggu dia nggak senang, so dia udah berhenti. Dia sudah berhenti. Dia sudah berhenti Poliver lanjut sampai hari ini. sampai hari ini. Luar biasa. Dari umur 15-16 ya. Kalau Pak Hendri, sebelumnya Pak Hendri ini sudah melakukan pencak silat aliran Harimau Singgalang ya dari Sumatera Barat. Ya. Kemudian sekarang beliau juga menjadi representatif atau perwakilan Harimau Singgalang. Kemudian juga Satria Muda Indonesia SMI di Belanda. Pak Hendri mempromosikan pencak silat bukan hanya sebagai olahraga atau sebagai martial arts, tetapi juga pencak silat sebagai sarana untuk mengembangkan diri, kemudian self-discipline, dan juga cultural promotions. Ini diwujudkan antara lain Pak Henry baru-baru ini bergabung dengan Lirkang Sistemis Martial Arts. Mungkin nanti bisa jelaskan apa itu. Pak Henry juga aktif untuk mempromosikan pencak silat, bekerja dengan NPSF, dengan Poliver, menyelenggarakan pencak silat festival di Belanda. Pak Henry juga owner and founder of Akar Sayap. Menarik, Akar dan Sayap ya. Yang advocating untuk coaching, training, storytelling, basisnya pencak silat ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Henry mengapa Pak Henry jatuh cinta pada pencak silat dan sejak kapan? Bukan begitu lama pengalaman Henry dengan Pak Oliver, tapi sehabis COVID, Henry jatuh cinta sama pencak silat. Karena dalam hidup pribadi Henry coba cari roots-nya dari Henry. Karena Henry asal orang Maluku. Oke. Ibu Henry lahir di Maluku, tapi bapak Henry juga orang Maluku tapi lahir di Belanda. Dan sebagai satu ayah sendiri, dan saya punya anak 2, Henry rasa mau cari satu jalan untuk mereka punya identitas, cari mereka punya identitas. Nah, duluan Henry besar dengan menari tarian cakalele dari asal Maluku. Tapi Henry rasa waktu Henry sekolah pertama di Rotterdam, sekolah Cimande, pencak silat. Cimande itu, guru Henry buka jalan untuk Henry untuk lihat, pencak silat adalah satu kunci untuk menjembatani diaspora orang-orang asal Indonesia, orang Maluku dengan tanah air. Jadi itu satu aspek yang Henry paling senang. Jembatani Indonesia diaspora Maluku dengan tanah air. Ya. Sangat menarik. Ini apakah ada keinginan untuk, karena tadi namanya akar sayap, akar roots. Apakah ada keinginan memang dari teman-teman generasi muda ini, Pak Hendrik, generasi ketiga untuk tahu roots-nya, untuk tahu ya, sebagai generasi ketiga, generasi pertama orang-orang Maluku hampir tidak ada lagi. Jadi generasi kedua, orang tua Henry memang besar di sini, tapi Henry ini generasi yang lahir di sini. Jadi Henry punya akar memang di sini, tapi akarnya juga ada di sana. Tapi Henry mau memperkuatkan akar itu, tapi juga Henry mau punya sayap sendiri juga ada. Oke. Jadi Henry cari kombinasi itu.
Saya cari kombinasi between akar dan sayap. Oke. Dan Hendri rasa pencak silat adalah satu kunci untuk akar sayap itu. Bisa bahasa Ambon? Bisa Maluku? juga. Oh, bisa. Hendri besar dengan bahasa Ambon. Kalau Pak Dubes tanya beta untuk bicara Ambon, Silakan, lebih coba. lancar untuk bahasa Ambon. Ya. Oh, really? Ya. Oke. Kalau Pak Oliver sendiri tidak ada dari darah, tidak ada darah Indonesia, kemudian jatuh cinta kepada pencak silat. Sekarang di keluarga sekarang pencak silat juga menjadi tradisi, menjadi budaya, atau hanya Pak Oliver saja yang pencak silat di keluarga? Istri saya Oh, memang oke. guru silat. Istri guru silat. Ya, saya ketemu dulu sama guru saya dan teman saya bintang film Cecep Arif Rahman yang terkenal dari film The Raid, Star Wars, John Wick. Nah, Pak Cecep setelah latihan sama saya pada tahun 94, 97, 98 sampai 2000. Nah, istri saya tuh dari tim Pak Cecep. Oh, oke. Dan waktu beberapa tahun yang lalu, saya ketemu istri saya sekarang di Garut dan di Bandung. Dan emang kan kalau jatuh cinta dengan hal sama dan juga berdua senang, cocok. Ya. Dari Tapak Suci, dari Perisai Putih, kemudian ke Panglipur. Berarti sudah ada banyak perguruan silat yang datengin, banyak perguruan silat belajar. Ada berapa perguruan silat yang pernah belajar? Yang tadi Bapak dikatakan, tapi di dalam Panglipur atau juga yang lain emang ada dasarnya. Kadang-kadang dasarnya kembali kepada beberapa aliran di Indonesia. Kalau saya ambil sebagai contoh Panglipur lahir dari dasarnya di Cimande, Cikalong, Serak, dan Sabandar. Dan Cikalong, satu contoh di dalam Panglipur, emang lahir dari antara Madi Kari dari daerah Jakarta. Kalau Pak Hendri dua ya, berarti pernah belajar Cimande dan juga kemudian Satria Muda dan Harimau Singgalang, atau pernah belajar di tiga perguruan atau berapa? Jadi beta sekolah di Rotterdam, di The Old School, pernah ajar Cimande. Tapi beta punya guru, Stephen, punya satu guru namanya Pak Haji Sofyan Nadar, yang adalah satu guru Harimau Singgalang, termasuk dalam Satria Muda Indonesia. Oh, oke. Jadi Hendri ada hubungan sama beliau. Jadi Hendri rasa akan lebih menarik untuk beta. Untuk cari aliran Harimau Singgalang itu termasuk dalam aliran sistem Satria Muda Indonesia. Saya dengar Pak Hendri khusus pergi ke Sumatera Barat untuk belajar Harimau Singgalang. Ya, di Gunung Singgalang itu. Di Gunung Singgalang? Ya. Langsung ke sana untuk belajar dari Langsung. sumbernya? Luar biasa. Berapa tahun belajar di sana, Pak? Sudah 3 tahun sekarang. Oke. Jadi Hendri rasa biar asal Maluku, kalau Hendri ke sana ke Sumbar, Hendri rasa juga home away from home. Sangat Karena menarik. silat. Biar Hendri punya saudara banyak ada di Ambon, saudara silat juga ada di sana. Oke. Determinasinya luar biasa ya. Pak Oliver juga determinasinya luar biasa. Ya. Oke, kalau kita tengok ke belakang mengenai bagaimana pencak silat hadir di Belanda. Menurut catatan yang saya pernah baca, pencak silat hadir di Belanda sekitar setelah kemerdekaan Indonesia, sekitar setelah tahun 45. Yang membawa ke Belanda terutama adalah repatriated Indo-Dutch families, dan di awal-awal, dan juga komunitas Maluku yang di Belanda. Di awal-awal pencak silat dipraktekkan secara tidak terbuka, dan dengan misalnya dilatih di ruang tamu, di rumah-rumah, di etik bahkan kadang-kadang, dan pesertanya itu biasanya member of the families, saudara-saudara dan sebagainya. Tapi sejak tahun 60-an, 70-an, pencak silat mulai dipraktekkan secara terbuka, kemudian banyak anggota baru dan sebagainya. Dan hari ini pencak silat sudah bahkan sudah punya official federation, punya federasi yang official di Belanda, yaitu Netherlands Pencak Silat
Federasi atau disingkat NPSF. Didirikan pada tahun 2015 dan sekarang ini mungkin Pak Oliver nanti bisa cerita lebih jauh. Ketuanya Pak Oliver. Ada sekitar 50-an perguruan pencaksilat yang menjadi anggota federasi. Ada beberapa tokoh pencaksilat di Belanda, salah satunya misalnya Henry de Thomis, kalau saya nggak salah, yang membantu meletakkan dasar-dasar pencaksilat di Belanda. Pak Oliver, mungkin sebagai ketua Federasi Pencaksilat di Belanda bisa dijelaskan mengenai Federasi Pencaksilat ini, kapan didirikan, kemudian tadi catatan saya 50-an, apakah ada 50-an anggota atau sebenarnya ada banyak perguruan yang lain? Ya. Pertama, waktu federasi pertama lahir, yang pada awal, yang kami tahu itu kurang pada tahun 74. Itu namanya Pancabela, Federasi Pancabela, dan di antara Pak De Thomi, di antara salah satu yang mendirikan. Setelah Pancabela, kadang-kadang pengurus nggak cocok, ada pecahan lagi, adalah NAPSI, BPSI, NPSB, Pakabuana, sampai saatnya NPSF. NPSF sudah sekarang lebih dari 10 tahun, dan ya saya sangat senang sebagai ketua, saya bisa kumpul sebanyak mungkin. Nah, kami berhasil kumpul 50 perguruan, karena kalau mau jadi sah di Belanda, dan misalnya punya cuma 2 perguruan, buat apa sah? Dan pemerintah Belanda mungkin juga nggak percaya, karena memang federasi nasional cuma ada 2 perguruan. So, sebanyak mungkin juga bisa bikin acara sebanyak mungkin dan bisa kasih sesuatu buat anggotanya, walaupun olahraga, walaupun bela diri, walaupun seni, dan apa yang mereka mau belajar. NPSF emang kami sangat senang berhasil untuk dikumpul 50 perguruan, dan kalau lihat di seluruh Belanda masih ada beberapa di antara 10-20 perguruan yang masih ada yang belum yang di luar. Berarti kalau dijumlah total perguruan silat di Belanda bisa 70-an lebih. Ya, kurang lebih. Kadang-kadang kami punya website, dan kami juga kerjasama dengan Pencaksilat Nederland. Itu salah website yang bikin oleh perguruan Setia Hati di Belanda. Nah, di situ ada kurang lebih 90. Tapi kadang-kadang juga satu perguruan punya beberapa tempat. Tempatnya juga dihitung sampai 90. Okay. Tapi yang saya lihat sendiri, antara 10 sampai 20 perguruan masih ada kemungkinan mereka ikut. Kenapa mereka belum ikut? Nah, itu pertanyaan yang saya coba juga ingin tahu, karena kadang-kadang mereka harus mengizin bayar iuran. Nah, iuran, tanpa iuran federasi nggak bisa hidup. Ada ongkosnya internet, ada ongkosnya acara, ada ongkosnya jadi anggota organisasi di atas kami juga, Federasi Eastern Martial Arts, dan di atas lagi Komite Olimpiade Belanda. Nah, kalau mau beranggota di situ harus bayar iuran. Sekarang 10 euro per orang. 10 euro per orang? Iya. So, kalau, per tahun? Iya, per tahun. So, kalau kami nggak dapat iuran dari anggota sendiri, nggak bisa hidup. Kadang-kadang beberapa perguruan yang masih belum beranggota nggak setuju, nggak mau bayar. Nah, itu buat mereka ada keberatan, karena mereka mungkin tradisional, dan dalam tradisi bayar buat silat nggak ada. So, itu salah satu contoh, dan kadang-kadang juga ada perguruan yang mungkin nggak setuju dengan pimpinan, atau nggak cocok sama perguruan lain. Kemarin masih ada kasusnya terjadi, kalau salah satu perguruan nggak senang sama yang lain, keluar lagi, mengundurkan diri. Oke. Perguruan silat yang paling besar, paling banyak pengikutnya atau paling besar itu apa kalau di Belanda?
Saya kira itu perguruan Bongkot harimau yang di Bongkot Groningen. harimau di Groningen. Ada beberapa yang lumayan besar, tapi Bongkot harimau di antara yang paling besar di Belanda. Bongkot harimau ada di Indonesia juga. Sebagai saya tahu, emang lahir dari Indonesia oleh Pak Henry de Tomy dulu, dia bawah. Tapi waktu pertama kali mewakili dari Indonesia datang dari IPSI saat itu, Pak Janwano dan satu lagi, mereka kasih nama Bongkot kepada Pak Henry de Tomy. Oke. Pak Janwadi dan Janwano. Itu delegasi IPSI yang beberapa puluh tahun yang lalu datang, terus ketemu sama Pak Henry de Tomy, kasih nama Bongkot. Bongkot harimau. Saya baru dengar nama Bongkot harimau di sini. Berarti Bongkot harimau sudah berapa tahun? Lebih dari 30 tahun atau? Lebih. Lebih. Oke. Kalau Pak Henry, saya tertarik untuk bertanya lebih jauh mengenai tadi Leerhang Systemist Martial Arts, karena prinsipnya kalau tidak salah pencaksilat itu bukan soal berantem, soal kekerasan, tapi pencaksilat juga bisa menjadi way of life atau mendukung kita dalam berbagai hal. Mungkin bisa diceritakan apa itu Leerhang Systemist Martial Arts? Ya Pak, kalau sistem martial arts, filosofinya semua martial arts adanya sistemnya. Ada sistem yang halus, ada sistem yang kasar. Tapi itu juga resembles mereka punya hidup. Ada yang halus, ada yang kasar. Kalau berkomunikasi, ada yang berkomunikasi kasar, ada yang berkomunikasi halus. Jadi dalam systemic martial arts, kita mulai eksplorasi your physical life and your tenaga dalam. How's your energy? How does your energy work? So ini rasa pencaksilat bukan hanya like really martial arts dengan berhantam, tapi it's like really dengan rasa yang tadi Pak Oliver juga bilang. It's your system, Kalau atur pikiran, atur sistem, atur pernafasan, pasti ada balance. Balance of life. Balance of life. Itu juga bisa untuk performance kita misalnya di pekerjaan dan sebagainya. Kalau dalam pekerjaan Henry, dalam akar sayap, Henry coaching orang untuk cari balance dalam life. Oke. Dalam dunia barat ini dengan banyak-banyak janjian, pasti ada balance-nya. Pasti ada disiplin untuk pernafasan, disiplin untuk practice your jurus. Oke. Itu bisa seperti kalau kita lagi stres kerja, itu juga bisa dengan silat kita bisa. Ya. Kalau untuk Henry punya diri sendiri juga silat jadi bawa satu balance untuk hidup Henry. Ya. Oke. Jadi Pak Oliver setuju, silat itu bukan sekedar untuk berantem, tapi juga bisa untuk memperbaiki hidup dan sebagainya. Betul. Ya. Kalau lihat kembalikan di dalam pencaksilat itu bukan saja olahraga satu tahapnya bela diri salah satu tahap juga, tapi ada spiritualnya juga, ada seni juga. Nah, spiritualnya itu bisa untuk gimana saya lebih kuat untuk berfungsi di olahraga, tapi di mana saya lebih kuat untuk menghadap hidupnya. Nah, salah satu contoh. Nah, dengan Pak Henry dikatakan tadi mau seimbang semua dalam hidupnya untuk melihat masa depan atau melihat masalah yang ada. Nah, kalau lebih kuat dari dalam, bisa dibantu untuk menghadap atau bikin solusi buat daily life. Oke. Jadi kalau misalnya saya stres gitu, saya bisa pergi ke Pak Henry untuk pasti belajar. Kita bisa belajar seperti habis podcast ini. Oke. Buat podcast kedua. Podcast kedua. Mungkin bisa ditunjukkan salah satu gerakan atau apa silat. Oh, sekarang? Kalau bisa, kalau enggak apa-apa. Ya. Nah, sebagai duduk mungkin juga bisa. Oh, sambil duduk aja. Iya. Duduk ya sebenarnya kalau tapi udah kalau seumpamanya ada di punya pasang, ada pasang nutup, ini nutup, ada pasang buka. Kalau pernapasan pasti kalau kita hormat punya hormat, namanya hormat kaidah, adalah mulai dengan satu hormat seperti ini.
Oke. Kalau misalnya begini, kalau misalnya saya lagi presentasi kemudian susah atau stres gitu, sambil duduk ini kita bisa melakukan gerakan tertentu atau pernapasan tertentu untuk membuat kita lebih tenang. Tarik. Oke. 3 kali tahan. Oke. Menjadi lebih kalem, lebih tenang. Lebih kalem. Oke. Ya. Jadi tidak harus dengan pakaian silat dan sebagainya, tapi kita bisa lakukan misalnya pernapasan di kapanpun. Iya, apa yang Hendri ajar dari guru tidak usah pakai pakaian silat. Yang penting di hati ada. Silatnya di sini. Oke. Ya. Yang penting kalau boleh tambahan itu fokusnya, Pak. Oh, fokusnya. Fokusnya kalau tahu metodenya dan metode bisa diambil untuk jadi fokus pada saat tertentu, itu bisa. Kalau saya masih dengan fokusnya ke masalahnya atau ke stresnya atau kemana-mana, itu susah juga walaupun ada pernafasan. Tapi pernafasan bantu untuk tarik fokus kembali di dalam diri beberapa titik. Nah itu bisa jadi aman lagi. Kalau mau benar. Sebenarnya? Oke. Jadi silat bisa kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, untuk mengatasi stres, untuk membuat kita tenang, balance of life tadi ya. Oke. Kembali ke Pak Oliver, NPSF anggota dari, kalau di ini kan ada Persekutuan Pencak Silat Internasional, Persilat ya. NPSF anggota dari Persilat. Ya. Oke. Ada keinginan atau ada harapan yang sangat besar supaya pencak silat bisa masuk ke Olimpiade. Ya. Bagaimana NPSF mempersiapkan diri untuk kalau suatu saat silat masuk Olimpiade dari Belanda, ada wakil pencak silat yang ikut di Olimpiade. Nah itu pertanyaan sangat bagus Pak Dubes. Kami buat 2 bidang. Satu bidang yang khusus berfungsi buat olahraga, yang juga lihat ke arah Olimpiade, dan satu bidang yang khusus lihat ke tradisi dan budaya. Karena kami lihat itu kalau ditinggalkan satu tahapnya itu nggak bagus. Silat olahraga lahir dari bela diri, lahir dari tradisi. So kalau kita melupa tradisinya itu nggak bagus. So dengan bidang yang sekarang dipegang Pak Bradley Jacobs, itu ketua bidang tradisi dan budaya, dan Pak Dennis Holton, dia pegang bidang olahraga. Dan bidang olahraga khusus fokusnya ke tanding, tunggal, ganda, regu, dan solo kreatif. Yang 5 kategori yang ada sekarang di International Pencak Silat Federation, Persilat. Untuk siap, itu ada beberapa tahap. Persilat Jakarta udah siap dengan masukin WADA, World Anti-Doping Organization, dan itu langsung turun ke Belanda, dan atlet timnas juga ikut daftar di WADA dan mengisi beberapa daftar untuk jadi diakui oleh Anti-Doping Organization. Nah, tahapnya lanjut itu Sport Accord. Itu sekarang perlu aksi lagi dari Persilat. Sport Accord harus didaftar. Nah, setelah didaftar ada beberapa peraturan, minimal berapa negara, minimal berapa anggota, minimal semua kontinen. So itu beberapa hal yang perlu untuk memperlihatkan oleh Persilat. Kalau itu jadi, tahap lanjut daftar di Olimpiade. Kalau tadi ada sekitar 50-an perguruan silat di Belanda, bagaimana menyeleksi dari 50 perguruan itu siapa yang akan mewakili di Olimpiade? Pada saat ini kami bikin kompetisi 4 kali setahun, 2 kali sebelum libur besar, so dari awal tahun Januari. Ya, 4 kali setahun. Ada itu 2. Terlalu banyak atau tidak 4 kali setahun? Kalau lihat bela diri lain mungkin terlalu kurang. Oh, oke. Kalau atletnya mau siap itu harus maksimal ya. Dan kalau pencak silat bisa jadi lebih besar, itu juga bisa per daerah.
Sekarang masih nasional, yang kami dari Federasi Nasional bikin kompetisi. Tapi kalau daerah-daerah tertentu sudah ada cukup perguruan, itu bisa di daerah juga ada kompetisi. Dan kompetisi dari daerah masuk ke kompetisi nasional, masuk ke internasional. Internasional bisa jadi kejuaraan dunia, kejuaraan Eropa, invitasi terbuka Asia atau dimanapun sampai Olimpiade. Dari 50 perguruan silat yang ada di Belanda, ada berapa murid atau ada berapa orang yang totalnya yang menjadi anggota NPSF? Pada saat ini kurang lebih 1.000 murid. Bisa 900 berapa, bisa 1.000 berapa. Sistemnya kami kerja yang dengan kita kerja sekarang itu memang ada iuran. Nah, beberapa perguruan masih ada sedikit keberatan untuk bayar iuran buat semua, so nggak daftar semua. Walaupun itu wajib, tapi belum daftar semua. Nah, kalau daftar semua, ada lebih kemungkinan buat federasi untuk bikin acara. Caranya perlu ada funding. Mereka yang tertarik silat itu rata-rata adalah apakah orang Belanda atau orang keturunan Indonesia atau orang yang sama sekali tidak tahu Indonesia tapi tertarik silat atau seperti Pak Henry generasi kedua, ketiga, keempat? Nah, semua ada Pak. Tapi emang kelompok yang cari kembali ke nenek moyang kepada asalnya, emang ada juga lumayan banyak. Oke. Dan itu yang cari roots itu Pak Henry, apakah hanya mereka seperti Pak Henry, orang keturunan Maluku atau orang Indonesia orang keturunan Indonesia pada umumnya? Pada umumnya. Ya Pak. Mereka yang dari Sumatera, Jawa. Sumatera, tapi juga Indo-Dutch. Indo-Dutch. Banyak juga ada. Oke. Karena generasi pertama bukan saja orang Maluku, tapi orang-orang dari asal Indonesia. Generasi pertama hampir tidak ada lagi. Jadi generasi 3 dan 4 cari mereka punya roots. Nah, lewat silat. Lewat silat. Jadi silat menjadi means untuk ketemu dengan akarnya. Kalau Henry lihat sekolah-sekolah yang digabung dengan NPSF, Henry lihat beberapa anak-anak yang asal Indonesia, tapi juga banyak yang tidak ada asal Indonesia, tapi mereka rasa pencaksilatnya. Jadi pada umumnya silat ini diterima dengan baik di Belanda atau? Ya, Henry rasa diterima dengan baik. Ada tantangan nggak? Henry rasa pencaksilat adalah satu aspek yang harus dieksplorasi lebih dalam. It needs to be explored more. Untuk pengembangannya? Iya. Kalau Henry lihat turnamen-turnamen dari NPSF, ramai sekali. Biarpun anak-anak asal Indonesia atau tidak, mereka bawa makanan, minuman, ramai sekali. Oh, ada kekeluargaannya ya? Iya, ada. Yang merasa silaturahmi emang masih ada di antara orang Jawa, Suriname, Indo, Belanda, semua ada. Dan kalau saya nggak salah, mungkin Pak Henry bisa bantu, keturunan pada saat ini dari Indo, Maluku, Papua, semua itu mungkin udah sampai 2 juta orang. Oh, okay. Dari generasi pertama, yang punya anak lagi, yang masih terikat, walaupun mungkin jauh, sama Indonesia, Maluku, Papua, itu 2 juta, benar Pak Olive? 2 juta orang. 2 juta orang. Nah, itu lebih dari 10% masyarakat Belanda. Dan kalau 1.000 berarti sangat sedikit ya? Iya, betul Pak. Ada tantangan untuk mengembangkan pencaksilat di Belanda? Dari NPSF, dari Federasi Nasional, kami selalu coba bantu perguruan masing-masing untuk keperluan. Kadang-kadang itu perluan ilmu organisasi, kadang-kadang mereka mau ada workshop dari misalnya Pak Haji Sofyan atau lain-lain guru. Tapi di mana perlunya, kami coba bantu. Tapi emang dari perguruan sendiri harus lahir perguruan baru atau pelatih baru atau guru baru. Oke. Wasit juri. Wasit dan juri untuk tandingnya ya. Panitia. Ya. Apakah seberapa sering mendatangkan guru dari Indonesia untuk mengajar, mungkin seminggu 2 minggu di sini untuk mengajarkan silat ke perguruan di sini?
kami sebagai NPSF coba membantu prosesnya, biasa kerjasama dengan perguruan pencaksilat atau dengan misalnya Pak Henry dengan Akar Sayap 2 kali per tahun. 2 kali per tahun. Sekali di awal, sekali di akhir tahun. Ada guru yang datang sini. Dari perguruan apa biasanya? Atau apa aja? Masing-masing. Ya. Kemarin Sumatera, sebelumnya ada dari Jawa Barat, kadang-kadang ada, kalau nggak salah tahun yang lalu dengan Pak Michael Waldo Setihati itu juga Madura. Ada. Madura ya. Oh, Madura. Oke. Pak Apa Gending 2 tahun kemarin. Ya. Bandung. Dan sekarang lagi Pak Henry dan saya juga lagi mikir dengan Mas Agung di Indonesia untuk kemungkinan masa depan dengan yang baru terbuka dari bidang Kementerian Kebudayaan, Dana Indonesiana. Apakah ada kemungkinan untuk bikin acara lagi yang sekaligus juga ikut dengan kewajiban Indonesia untuk bikin program UNESCO. Pencaksilat sudah diterima, diakui sebagai budaya tak benda dari Indonesia. Tapi dari saat diakui itu nggak berarti itu saja sudah selesai. Harus ada program. Semoga ini ada yang mendengarkan, karena tugasnya setelah diakui sebagai warisan budaya tak benda harus dikembangkan. Dan kalau kita mau bicara dengan misalnya Olimpiade, berarti harus dikembangkan ke sebanyak mungkin negara ya. Karena nggak mungkin Olimpiade hanya diikuti oleh Indonesia saja atau Indonesia, Malaysia dan sebagainya gitu. Tapi harus sebanyak mungkin negara. Kalau di Eropa sendiri, selain Belanda mana saja yang aktif dengan pencaksilat? Belgia, Inggris, Jerman, Italia, Austria, Swiss, Portugal, Azerbaijan, Turki, Rusia. Ya. Ada sekarang di Skandinavia juga sudah mulai di Swedia, Norwegia, Yunani. Walaupun ada kelompok kecil, tapi sudah ada. Yang paling besar di Belanda? Yang paling besar di Belanda. Paling banyak perguruan di Belanda? Itu juga dengan histori Belanda dan Indonesia. Tapi di Belanda yang terbesar pencaksilat dari Eropa. Di Eropa. Kalau ada kejuaraan Eropa berarti Belanda yang selalu menang. Betul Pak, betul Pak. Bukan hanya menang, tapi mungkin kejuaraan umum karena kebanyakan yang ikut. Oh, karena ya paling tapi banyak. Nggak selalu Belanda menang, juga ada yang bagus dari Prancis atau dari Inggris. Tapi karena mereka nggak ada seperti 50 perguruan, juga mungkin mereka bisa kirim 5 peserta atau 3 atau 10. Kalau Belanda sendiri datang ya mungkin 100 orang. Oh. Tapi 2 tahun lalu di Abu Dhabi juga World Championship ada juga yang dari Belanda menang gold medal kan? Ya. Waktu itu di Praremaja emang ada beberapa yang menang. Sangat bagus pada saat itu. Ya. Pak Henry ada keinginan untuk mengembangkan harimau singgalang keluar Belanda, misalnya ke Belgia atau ke Jerman? Henry coba di Belanda dulu. Kan di Belanda juga masih ada banyak potensi. Masih ada banyak potensi. Ini coba small step saja. Small step, another small step, mungkin menjadi pasti impact besar. Ya, impact besar. Ya. Siapa tahu kan Pak Henry sekarang dekat sama perbatasan Belgia, nggak terlalu jauh. Ini tinggal di Belanda Selatan, jadi dekat dengan Belgia. Beberapa waktu lalu NPSF bekerjasama dengan KBRI menyelenggarakan workshop pencaksilat di Indonesian House di Amsterdam. Itu mungkin salah satu atau bagian kecil dari kerjasama yang pernah dilakukan. Mungkin Pak Oliver dulu dengan Pak Henry. Harapan apa atau keinginan apa yang untuk meningkatkan, mempromosikan pencaksilat Belanda, khususnya apa yang kita di KBRI bisa atau perlu dukung untuk promosi pencaksilat? Nah, yang kemarin, yang contoh Pak Dubes itu di Indonesia House itu salah satu contoh yang udah sangat bagus untuk disempatkan buat silat di Belanda untuk memperkenalkan di salah satu acara resmi oleh KBRI. Mungkin bisa diteruskan dengan beberapa workshop lagi.
juga kerjasama antara kompetisi Belanda, misalnya kalau KBRI bisa jadi sponsor atau ikut kerjasama dengan misalnya Pak Dubes Cup atau KBRI Cup gitu. Ya. Oh, oke. Itu belum ada ya? Belum. Tapi itu salah satu contoh yang bagus. Waktu persiapan podcast ini kami udah bicara dari dulu KBRI udah ikut bikin kejuaraan Eropa di Den Haag. Itu salah satu contoh yang bisa begitu, dan kalau bisa juga itu sangat bagus kalau diplomasi dari KBRI bisa bantu untuk kontak sama sponsor atau yang bisa bantu untuk mempromosikan pencaksilat. Kalau hubungan antara NPSF atau pencaksilat Belanda dengan pencaksilat di Indonesia atau IPSI semua lancar ya? Baik-baik aja. Ya. Buat beberapa negara di Eropa mungkin masih ada perlu, tapi saya sebagai juga wakil ketua Eropa, saya selalu bantu dengan caranya gimana kontak sama Indonesia atau gimana bikin organisasi yang sah di negara sendiri. Ketua atau guru silat dan ketua perguruan atau guru silat belum tentu mereka tahu semua tentang badan resmi di negara masing-masing. Mereka tahu silat, mereka mungkin ya mahir silat sangat bagus atau pelatihnya sangat bagus, bukan berarti mereka juga tahu semua tentang badan resmi. Atau walau mau masuk Olimpiade itu harus ada badan resmi. Itu keolahragaan. Kalau mau tradisional dimanapun bisa, di sini bisa, di taman belakang bisa, di ruang tamu bisa. Tapi kalau mau emang resmi Olimpiade itu harus ada badan resmi, harus beranggota di federasi nasional, internasional, sebetulnya Belanda, Eropa, dunia. Oke. Kalau Pak Henry, harapannya terhadap NPSF, harapan terhadap KBRI? Pak Dubes Cup. Jadi Henry punya harapan tentang NPSF. Henry harap lebih banyak sekolah-sekolah pencaksilat termasuk dalam NPSF, karena promosi pencaksilat yang dirasa adalah satu solusi untuk anak-anak yang berasal Indonesia, tapi juga anak-anak yang mau kenal budaya Indonesia adalah satu jalan bagus. Jadi Henry punya harapan kepada NPSF dan kepada KBRI. Henry harap kerjasama untuk mempromosikan pencaksilat sebagai satu budaya yang indah. Sebagai satu budaya, supaya mereka tidak kehilangan roots-nya. Dan kalau orang yang tidak kenal atau tidak punya roots Indonesia, seperti Pak Oliver, lebih mengenal budaya Indonesia. Dari umur 15 tidak tahu sama sekali mengenai Indonesia, sekarang bicara bahasa Indonesia, budaya Indonesia dan sebagainya. Ya, kalau boleh tambah, itu memang pencaksilat bisa salah satu produk dari Indonesia sendiri untuk memperkenalkan budaya negara. Itu nanti bisa ke pariwisata, bisa ke produk lain-lain. Itu sangat bagus juga buat Indonesia sendiri. Pencaksilat ya. Jadi melalui pencaksilat memperkenalkan Indonesia ke Belanda dan mungkin ke seluruh dunia. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Ada message atau pesan apa yang ingin disampaikan ke teman-teman di Belanda, mungkin ke publik Indonesia atau siapapun? Mulai Pak Henry dulu. Pesan terakhir tentang pencaksilat, Henry rasa pencaksilat adalah satu way of life. Way of life untuk cari damai, rasa aman, ya balance. Bukan hanya untuk soal pribadi, tapi juga dengan teman-teman, persaudaraan. Indah sekali. Ya, pencaksilat itu indah sekali, way of life, balance of life. Ini pengalaman Pak Henry sendiri ya? Pengalaman Henry sendiri. Kalau Pak Oliver? Nah, buat saya itu pencaksilat salah satu budaya tak benda Indonesia yang punya kebagusan buat komunitas, silaturahmi, bagus buat tambah kekuatan diri atau
jaga diri, walaupun di dalam pernafasan atau dalam bela diri atau dalam kesenian, semua ada. Dan ya, saran saya buat siapa mau dengar gitu, silakan coba sekali. Coba sekali cari guru yang bisa meningkatkan rasa atau gerakan silat. Bagaimana kalau ada competition dengan misalnya Jiu-Jitsu, Kempo, Taekwondo dan sebagainya? Karena kalau orang pengen bela diri, ada banyak pilihan. Bagaimana pencak silat bisa menjadi sesuatu yang unik kemudian dipilih? Yang unik itu pencak silat masih ada 4 tahap. Mau olahraga, yang lain juga punya. Mau bela diri, yang lain juga punya. Tapi kalau kesenian dan spiritualan di lain kadang-kadang hampir nggak ada lagi. Nah, lihat di pencak silat masih semua ada. Semua ada dan tergantung keinginan orang pribadi bisa pilih. Saya pingin lebih ke olahraga, tapi sudah selesai habis berapa tahun ikut olahraga saya udah capek atau udah mulai menua. Ya, begitu. Nah, bisa ke spiritualnya atau cuma bela dirinya atau kesenian, suka tampil, nggak usah di Kelanggang, di sini juga bisa, atau mau ikutin sama puguruan ke pasar malam, mau kasih contoh atau mau bantu, semua bisa. Oke, so pencak silat tidak hanya soal bela diri ini, tapi juga olahraga, seni, budaya, spiritual, sehingga tadi betul, sehingga tadi masuk ke balance of life, kemudian way of life dan sebagainya tadi ya. Dikomunikasikan rasa bersama, silaturahmi, keluarganya, rasanya. Mungkin ada contoh yang bagus. Karena saya kerja buat perusahaan penerbangan, saya telah keliling dunia. Dimanapun saya berada, saya cari apakah ada pencak silat. Dimanapun saya boleh datang, dimanapun saya diterima dengan baik, dimanapun walaupun puguran lain atau yang saya nggak kenal, dalam 5 menit saya kenal sama mereka, makan bersama. Langsung menjadi keluarga? Langsung. Wow. Afrika Selatan, di Italia, di Amerika, di mana. Luar biasa pencak silat ya. Dan ini sekali lagi adalah budaya Indonesia yang hadir di mana-mana. Jadi meskipun di Belanda atau bahkan orang Belanda dengan pencak silat mengenal dan belajar budaya Indonesia. Ya, kalau nanti sudah masuk ke Olimpiade, berarti ada kemungkinan Belanda melawan Indonesia di Olimpiade, tapi itu sport ya, sport. Jadi harus jujur, harus fair dan sebagainya. Ya. Saya merasa di pencak silat selalu fair. So, yang paling bagus, semoga dia menang. Baik. Demikian podcast kita hari ini mengenai pencak silat. Luar biasa, pencak silat budaya Indonesia sudah mendunia, yang sudah diakui UNESCO sebagai salah satu budaya tak benda. Kita terus mempromosikan pencak silat Indonesia atau pencak silat Indonesia di Belanda. Ada Pak Oliver, ada Pak Henry, dan di luar sana ada 1.000 mungkin 2.000 orang Indonesia atau orang Belanda yang sudah belajar silat. Kami di KBRI berharap tetap bisa bersilaturahmi menjadi keluarga, kemudian kita bersama-sama mempromosikan pencak silat. Terima kasih Pak Oliver, terima kasih Pak Henry. Terima kasih Pak Dubes.